Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, setelah Bardock enggan membantu Gohan, Kylo turun tangan atas rasa persahabatan dengan menembakkan sebuah serangan laser. Tapi di saat Kylo senang, Raja Iblis Miro ternyata masih hidup dengan menunjukkan ekspresi yang sangat dingin. Sampai tiba-tiba senyuman congak dia perlihatkan kembali, menandai fakta jelas bahwa serangan Kylo sama sekali tidak berdampak apapun padanya. Miro mengancam pada Kylo bahwa dia akan membuat Saiyan itu menyesal telah menyerang dia sebelumnya. Mengejutkan Saiyan Kylo seketika dengan mata terbelalak dan tubuhnya tiba-tiba merasakan tekanan yang kuat saat dia mulai gemetar. Semua yang bisa Kylo gumamkan dalam ketakutannya merasa mustahil Miro masih hidup. Padahal dia sudah memberikan semua kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Tapi ketika Miro menoleh perlahan-lahan ke arah Kylo, dia hanya akan menertawakannya. Sampai tiba-tiba Miro mengucapkan kata sakral yaitu mati yang sebelumnya pernah menghancurkan banyak kepala pasukan Saiyan. Dan sekarang begitu dia mengatakan itu, sebuah serangan misterius mendarat tepat di dada kanan Kylo tanpa disadarinya. Keadaan perlahan menjadi semakin gelap untuk Kylo. Dia melihat pada lukanya dengan pandangan semakin kabur. Yang dia pikirkan sekarang hanyalah teman-temannya yang sudah mati lebih dulu meninggalkannya. Kylo merasa bahwa dia akan segera menyusul Tarny dan Letty sebagai teman-temannya. Dan pengorbanan Kylo itu segera menimbulkan adegan yang menyayat hati bagi Gohan dan juga Bardock. Dan saat ini kondisi Kylo semakin begitu memprihatinkan, di mana tubuhnya kemudian akan mulai jatuh ke bawah. Ketika tubuhnya jatuh itulah seseorang melesat dengan sangat cepat ke arah Kylo. Orang tersebut enggak lain adalah Bardock komandannya yang nampak menunjukkan penyesalan setelah dia enggak mendengarkan ucapan dan harapan anak buahnya. Sampai akhirnya Bardock menangkap lembut tubuh Kylo dan memeluknya. Bardock menyuruh Kylo untuk tidak mati dan tetap mempertahankan dirinya. Sedangkan Gohan benar-benar menahan amarah yang akan segera meledak karena memikirkan sahabat barunya Kylo yang sudah mati cuma demi untuk menyelamatkannya. Sampai tiba-tiba Gohan kembali pada keadaan tercengang dengan amarahnya yang menghilang begitu saja. Tapi tentunya ini bukanlah keadaan baik, tapi lebih gelap dibandingkan biasanya. Gohan merasakan kedinginan yang hebat di hatinya hingga terjadi sesuatu setelahnya. Sampai tiba-tiba Gohan akhirnya meledakkan semua kekuatan serta amarahnya yang sangat dahsyat. Kekuatannya mencapai alam semesta yang lebih tinggi dan telah kehilangan dirinya sendiri. Gohan telah benar-benar menjadi binatang buas dan akan melangkah lebih jauh lagi. Rambutnya mulai berubah menjadi putih dengan matanya yang kini memerah seperti mata iblis. Tapi berbeda dengan perubahan iblis, di tubuhnya muncul banyak bulu seperti layaknya Super Saiyan 4. Rupanya Gohan telah mendapatkan perubahan baru, tapi tentunya bukan perubahan Beast biasa. Sampai kemudian Gohan meledakkan kekuatannya secara besar-besaran dalam aura raksasa yang mengelilingi tubuhnya sekarang. Sementara Kamehameha sebelumnya rupanya nampak masih terus mendorong kembali terhadap Miro. Sampai akhirnya setelah sepenuhnya berubah, Beyond Beast Gohan akhirnya bangkit sepenuhnya. Bentuk yang tidak hanya didapatkan oleh pelatihan yang telah dilakukannya dengan Piccolo, tapi didorong lebih jauh oleh potensi bawaan alaminya untuk bereaksi terhadap bahaya dari teman-teman dan keluarganya. Karena sekali lagi Gohan akan hidup sesuai namanya sebagai Saiyan yang lebih kuat dari semuanya. Sekarang kekuatan Gohan melompat pada keadaan yang tak terduga, seperti yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun yang lalu. Sampai kemudian Gohan berteriak sangat keras sambil melepaskan kekuatan barunya yang sangat luar biasa. Gohan melepaskan sebuah tembakan laser dengan bola energi yang menghancurkan laser Miro seketika dan terus meluncur pada Miro. Sontak mengejutkan Miro sekarang dan menyadari betapa kalah kelasnya dia sekarang. Karena dalam sekejap wajah Miro akan mulai tenggelam ke dalam cahaya yang dikeluarkan oleh Gohan. Hingga tak lama kemudian, tanpa tanda-tanda seberapa besar dan kuatnya ledakan Gohan, kini menggerus tubuh raksasa Miro yang tidak berdaya. Seluruh tubuh Miro terperangkap Kamehameha dan perlahan tubuhnya mulai dihancurkan dalam waktu nyata. Sampai akhirnya tubuhnya benar-benar runtuh dengan sendirinya, tidak lagi menyerupai tubuh dia sebelumnya. Miro telah dikalahkan Gohan dan gak pernah mencapai tujuannya menjadi seorang kaisar iblis.
Begitulah akibatnya kalau Miro sampai memicu kemarahan Gohan ya. Dan setelah Kamehameha selesai, akan meninggalkan tangan Gohan yang gemetar dan memar menjadi satu-satunya yang tersisa. Dan dari atas kawah raksasa itu, sisa-sisa tubuh Miro benar-benar sudah tidak ada lagi. Dan saat ini, Gohan menunjukkan napas yang terengah-engah, membuktikan dia mengeluarkan kekuatannya tanpa kontrol karena kemarahan yang menguasainya. Tapi, jika Gohan sudah berhasil menyempurnakan bentuk ini, kemungkinan akan menjadi perubahan yang bisa menyaingi Goku dan Vegeta juga. Tepat setelah itu, kelopak matanya akan mulai menutup, dengan tangannya akan turun dengan kelelahan. Dia sambil menunjukkan senyuman kecil, merasa nggak menyangka bisa melakukan ini. Dan dia masih memperoleh kekuatan macam ini di dalam tubuhnya. Sampai dalam sekejap, Gohan akan kembali pada base-nya dan jatuh di tanah dengan sangat tidak berdaya sekali. Dan dalam keheningan, Gohan akan tetap bernapas, tapi sekarang harus pingsan untuk mengisi ulang staminanya yang sudah terkuras. Yang kita tahu, pahlawan bumi seperti Gohan akhirnya telah kembali dan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan saat melihat kabar baik ini, Kaido yang ternyata masih hidup juga nampak melihat semuanya dari Gohan. Kaido merasa sudah tahu bahwa Gohan pasti bisa melakukannya sampai akhir. Sementara Bardock hampir tidak menunjukkan ekspresi apapun pada perkembangan pesat Gohan sekarang. Meski begitu, di alam iblis sendiri yang jauh dari bumi, Vegito sontak merasakan apa yang sudah terjadi pada Gohan. Dengan dirinya sekarang, Vegito otomatis mendeteksi sesuatu yang tidak biasa, di mana itu adalah lonjakan kekuatan yang aneh. Jadi, Vegito segera mendongak ke atas dan sungguh merasa terkagum-kagum karena dalam jarak sejauh ini, kekuatan Gohan bahkan bisa sampai alam iblis ini. Wah, jika kekuatan Gohan dirasakan oleh Vegito dalam jarak ini, apakah artinya kekuatan Gohan melampaui Goku dan perubahan baru Vegeta? Karena sebelumnya, Vegito tidak ditunjukkan merasakan kekuatan mereka selain kekuatan Gohan ini. Kita akan tunggu jawabannya nanti ya. Dan apa yang Vegito lakukan sekarang tentu aja menimbulkan kecurigaan bagi Yamoshi dan menanyakan apa yang sebenarnya Vegito rasakan. Apakah itu adalah energi dari para iblis yang akan menyerang? Yamoshi tahu Vegito sekarang adalah seorang kaisar iblis, jadi banyak iblis yang mungkin mengincarnya. Tapi Vegito segera menenangkan Yamoshi, tapi dia mau memberitahukan tentang Gohan pada Yamoshi. Vegito malah berjalan santai melewati Yamoshi dan mengajak Yamoshi untuk cepat-cepat bersiap ke tempat singgasananya dan mengaktifkan portal menuju sektor 8. Vegito tahu kalau itu pasti adalah apa yang sudah Yamoshi tunggu sejak makan sebelumnya. Vegito berjalan memasuki sebuah ruangan dan yakin di situ adalah tempatnya. Sedangkan Yamoshi masih merasa penasaran mengapa tingkah Vegito berubah sejak dia merasakan kekuatan Gohan sebelumnya. Sepertinya apa yang sudah Gohan lakukan telah memicu semangat Vegito kembali. Sampai akhirnya Vegito menemukan singgasananya dan segera duduk di kursi Kaisar 9. Sambil menunjukkan wajah seriusnya, Vegito merapalkan mantra Kaisar untuk membuka portal, hingga akhirnya portal hitam terbuka di depannya sekarang. Setelah itu, baik Vegito ataupun Yamoshi akan melangkah ke arah portal itu. Yamoshi menyarankan Vegito untuk masuk dengan sedikit lebih tenang dan bersama-sama, agar sesuatu seperti sebelumnya tidak lagi terjadi sekarang. Sampai kemudian keduanya melompat masuk bersamaan ke portal itu dan gak tahu jenis kaisar iblis seperti apa yang sudah menunggu mereka. Hingga akhirnya keduanya berhasil masuk ke dalam sektor 8 dengan kali ini menunjukkan alam yang penuh dengan hamparan salju putih. Tapi anehnya ada banyak jejak kaki di depan mereka, di mana keduanya segera melihat sekeliling untuk mengantisipasi serangan yang mungkin datang dari Kaisar Iblis 8. Dan nampak Vegito menggigil kedinginan dan merasa tidak suka dengan tempat seperti ini. Jika situasinya seperti ini, Vegito merasa seharusnya dia membawa mantel yang dibuat Bulma seperti saat Goku dan Vegeta melawan Broly dulu. Tapi di saat Vegito mengeluh, di belakang mereka nampak ada seonggok iblis yang kemungkinan Kaisar sedang memantau mereka. Tapi siapakah sosok iblis ini sebenarnya? Apakah dia jauh lebih kuat daripada iblis sektor 9? Kemudian Vegito dan Yamoshi berjalan menyusuri alam bersalju itu tanpa tahu keberadaan iblis sekarang. Yamoshi menyadari bahwa mereka sudah berjalan cukup lama hingga saat ini, dan dia nggak melihat ada tanda-tanda kehidupan di sekitar sini.
Baginya, ini terasa seperti sebuah jebakan. Sedangkan Pegito makin merasakan kedinginan, ditambah dia sekarang tidak memakai baju. Dia berpikir dirinya mungkin bisa mati kedinginan jika mereka tidak segera menemukan tempat yang hangat. Mereka bahkan tidak dapat melihat iblis biasa di sekitar sini sekarang. Namun, Yamoshi segera menoleh pada Pegito dan sudah memberitahu bahwa setiap sektor memiliki keunikannya masing-masing. Mungkin dingin di sini, tapi bisa jadi panas di sektor berikutnya. Karena itu, Yamoshi ingin Pegito menghadapi saja setiap situasi yang telah mereka datangi ini. Paling tidak, mereka masih aman karena belum disergap oleh seorang kaisar iblis. Yamoshi juga ingatkan, ketahuilah bahwa penampilan dan seluruh kekerasan seluruh sektor semuanya ditentukan oleh sifat kekuatan kaisar iblis yang berkuasa. Jadi, bagaimana Pegito bisa mengalahkan kaisar iblis 8 jika salju saja sudah mengganggu Pegito? Hal ini tentu aja membuat Pegito menjadi sedikit kesal mendengar ocehan Yamoshi yang begitu membuatnya tersinggung. Dia penasaran kaisar iblis macam apa yang bisa memanipulasi cuaca seperti ini. Karena Pegito merasa kaisar iblis di sini terlalu pengecut untuk muncul. Tapi tiba-tiba Pegito merasakan sebuah energi besar yang ada di sekitarnya. Itu tidak dia rasakan dari atas, tapi telah dia rasakan dari bawahnya. Begitu mereka berhenti, nampak ada buih salju aneh muncul dengan ukuran yang besar dengan suara yang keras. Sampai tiba-tiba muncul sebuah tangan raksasa yang keluar dari dalam tanah dan siap untuk segera menerkam kedua Saiyan itu. Sementara Pegito yang masih terkejut hanya akan berpendapat bahwa tangan itu sepertinya bisa menghangatkan tubuh mereka. Namun saat tangan salju itu akan menerjang Pegito dan menutup rapat, Pegito dengan cepat melepaskan diri dari cengkeramannya dan malah melompat mundur. Sementara Yamoshi menyebut ini sangat konyol dan segera melompat maju untuk beraksi dan siap mengatasi ancaman itu. Dan dengan setengah kekuatan Pegito di dalam tubuhnya, tendangan Yamoshi berhasil menghancurkan tangan raksasa itu menjadi beberapa kepingan. Namun saat Pegito melihat pada kehancuran tangan raksasa itu, alih-alih berterima kasih, dia malah memarahinya. Dan entah bagaimana, setiap genangan salju yang tadinya tidak bernyawa mulai menggumpal dan naik hampir seperti ledakan besar. Gak lama kemudian, gumpalan itu membentuk seonggok monster. Setelah terbentuk sepenuhnya, sekelompok iblis salju akan muncul dalam jumlah puluhan, masing-masing dengan satu mata menyeramkan dan postur tubuh yang tinggi. Mengejutkan Yamoshi seketika dan penasaran dari mana sebenarnya mereka berasal. Bahkan setelah dia berbuat baik untuk menolong Pegito, dia tetap menjadi orang jahat. Sementara Pegito di belakangnya hanya menunjukkan senyuman santai sambil berkata bahwa dialah yang akan membersihkan kekacauan yang sudah Yamoshi buat. Tapi kemudian Pegito berubah pikiran karena merasa dia mungkin membutuhkan bantuan Yamoshi juga. Dan setelah itu, keduanya secara naluriah hampir seperti saudara akan melangkah maju dan sangat yakin dalam melawan pasukan iblis. Mereka gak lagi memperdulikan suhu dingin ini karena adrenalin telah membakar semangat mereka sebagai bangsa Saiyan. Seperti yang Pegito katakan, yaitu menyuruh Yamoshi untuk tidak dipukuli lagi seperti di sektor 9. Karena Pegito di sini bukan untuk menjaganya, tapi dengan kecongakannya, Yamoshi tentu nggak mengharapkan bantuan Pegito karena dia merasa akan baik-baik saja. Segera setelah itu, membuat gerakan pertama mereka, Ultra Pegito dan Yamoshi akan langsung menyerbu ke dalam pertempuran tanpa rasa takut di tengah sekumpulan iblis salju. Karena masing-masing sudah nggak sabar ingin segera beraksi di sektor 8 ini. Dalam sekejap, keduanya berhasil menghantamkan tendangan mereka, di mana kedua iblis tidak berdaya pada serangan itu. Pegito melepaskan tendangannya sementara Yamoshi dengan serangan dengkul menjatuhkan iblis itu seketika. Namun saat Pegito masih fokus melihat pada mangsa di depannya, dari belakang muncul iblis lain yang siap untuk menyerang pantatnya. Tapi sayangnya iblis itu langsung hancur berkeping-keping meskipun Pegito tidak menoleh sama sekali padanya. Senyuman masih Pegito tunjukkan sekarang karena pertolongan itu ternyata datang dari Yamoshi. Pegito memuji Yamoshi yang meskipun sudah pensiun tapi tetap memiliki kecekatan yang baik. Dengan Yamoshi saat ini cuma menunjukkan senyuman congak, berharap rasa terima kasih dari Pegito saja sudah cukup untuknya. Tapi begitu Pegito menunjuk ke belakang Yamoshi, banyak iblis salju yang sekarang mendekat padanya.
Mereka marah karena telah kehilangan para saudaranya. Bahkan di belakang Pegito lebih banyak iblis lagi yang akan mengepung mereka, dan Pegito dengan senyuman congaknya nampak melihat ke belakang untuk menoleh pada iblis itu. Hal itu dilakukan juga oleh Yamoshi, di mana keduanya sekarang memiliki pemikiran yang sama. Yamoshi mengingatkan bahwa dia adalah leluhur Pegito. Jadi apapun yang Pegito pikirkan itu sudah terlintas di pikiran Yamoshi sejak dulu. Dan dengan itu keduanya kemudian bersamaan meledakkan sinar energi yang kuat ke arah sekumpulan iblis dengan tubuh mereka saling membelakangi. Hingga akhirnya dalam dua ledakan energi raksasa yang melenyapkan siapapun yang berani menyentuhnya, seluruh area salju hampir tersapu oleh kekuatan mereka. Dan dalam gumpalan ledakan, iblis demi iblis akan hancur total, hilang dalam cahaya sebelum akhirnya berubah menjadi partikel materi belaka. Akibatnya hanya meninggalkan dua kawah raksasa di kedua sisi, dengan keduanya yang nampak masih berdiam diri. Pegito nggak bisa menahan tawanya karena sepertinya cuma itu kemampuan yang dimiliki oleh iblis salju. Selain itu, Pegito nggak merasakan tanda-tanda Kaisar Iblis akan muncul di sini. Pegito yakin kalau Kaisar Iblis merasa mereka cuma sepadan dengan anak buahnya. Tapi Yamoshi yang merasakan ketidaksabaran Pegito kemudian meletakkan tangannya di pinggulnya dan segera mengingatkan Pegito. Yamoshi menyuruh Pegito untuk tidak terburu-buru puas. Lupakan kondisi dan cuaca di sini karena pasukan iblis bersalju tadi jauh lebih kuat daripada yang pernah mereka lihat di tempat lain. Jadi Yamoshi simpulkan itu adalah pertanda buruk dengan seberapa kuat Kaisar berikutnya nanti. Namun seperti gaya khas Pegito, dia nggak peduli dengan peringatan apapun karena dia akan segera melesat ke langit. Pegito merasa kesal dengan nasihat Yamoshi yang terus-menerus membuatnya tidak menjadi dirinya sendiri, dan membuat Yamoshi sekali lagi harus mengikuti kemanapun Pegito pergi, seolah-olah sudah terikat erat. Dan saat Yamoshi mengejar, dia menyuruh Pegito untuk tidak perlu menggunakan jurus terbang secepat ini setiap saat, karena Pegito nggak akan bisa menemukan apapun di alam salju sendirian. Pegito menoleh padanya dan membenarkan ucapan Yamoshi. Yang bisa Pegito lihat hanyalah dataran putih, bahkan para iblis juga terbuat dari salju. Yamoshi yang melihat ke bawah untuk menemukan sebuah petunjuk, berpikir kedatangan para iblis sebelumnya mungkin disengaja. Karena Kaisar Iblis 8 gak ingin memudahkan siapapun untuk menantang tahtanya. Jika memang seperti ini, Yamoshi merasa mereka mungkin akan berada di sektor 8 lebih lama dibandingkan yang mereka kira. Tapi tiba-tiba Pegito menyuruh Yamoshi diam karena dia mendengar suara samar obrolan dan juga peradaban. Dan itu tidak akan tampak terlalu jauh. Sampai kemudian Pegito dikejutkan melihat sesuatu yang ada di puncak gunung es raksasa. Ada siluet kerajaan besar yang akhirnya akan nampak di pandangan mereka. Dan di dalamnya tidak diragukan lagi ada Kaisar Iblis 8 yang akan bersiap menerima tantangan Pegito dan juga Yamoshi. Tapi melihat dengan tercengang, Yamoshi berpikir tidak mempercayai ini. Nasib apa yang tiba-tiba menimpa mereka? Dan untuk pertama kalinya tanpa harus melawan Kaisar, mereka sudah menemukan kerajaan iblis ini. Yamoshi mengubah ekspresinya menjadi senang karena merasa ini sempurna sekali. Jika mereka bisa mengalahkan Kaisar Iblis dengan cepat, maka mereka bisa membuka portal menuju sektor 7 tanpa harus susah payah dulu. Semakin cepat mereka menghabisi para iblis ini, semakin cepat mereka bisa kembali ke alam panah. Namun tiba-tiba setelah mendengar respon pengecut Yamoshi, memicu mata iblis merah Pegito aktif kembali. Dengan perkataannya yang tegas, Pegito malah ingin menemukan Kaisar 8 dan mengajaknya bertarung dengan sengit. Jika Iblis 8 gak ketemu, maka Pegito akan membuat iblis itu yang menemukannya. Selain itu, Pegito gak ingin Yamoshi terus mengatakan hal pengecut yang tidak berguna padanya. Yamoshi sontak terkejut melihat perubahan Pegito yang tiba-tiba lagi. Sampai terlihat Pegito mengangkat tangannya yang diarahkan pada gunung es itu. Yamoshi gak menyangka bahwa Pegito bakal melakukan hal gila lainnya untuk malah menghancurkan gunung itu dan memicu Kaisar Iblis keluar. Selain itu, jika Pegito menghancurkan istana itu, maka portal menuju sektor lainnya tidak akan mereka temukan lagi. Mereka akan terjebak di sini selamanya. Lalu, bakal seperti apa kelanjutannya? Apakah Pegito benar-benar akan menghancurkan istana itu? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.